Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Muara Channel. Kali ini kita akan mempelajari dan menghitung soal tentang berpapasan dan menyusul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan menggunakan rumus matematika, kecepatan, jarak, dan waktu, kita bisa memperkirakan waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan. Sebelum mempelajari dan menghitung berpapasan dan menyusul, sebaiknya kita ingat kembali rumus tentang kecepatan. Terdapat 3 komponen dalam rumus tersebut yang akan kita singkat dengan Jokowi. J adalah jarak, K kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, JKW itu tadi akan kita susun dalam segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang berwarna kuning adalah jarak. Bagian yang berwarna orange adalah kecepatan. Dan bagian yang berwarna biru adalah waktu. Segitiga ini memiliki arti jika kita mencari jarak yang ada di atas sendiri, itu berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Selanjutnya, jika mencari kecepatan sama dengan jarak ada di atas itu sebagai pembagi dibagi waktu. Jadi kecepatan sama dengan jarak per waktu. Dan apabila mencari waktu sama dengan jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Berikut ini kita akan menyajikan beberapa rumus yang akan kita pakai dalam mengerjakan soal berpapasan. Yang pertama, rumus berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Bisa dicari dengan jarak dibagi kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Rumus yang kedua sama juga soal dalam berpapasan, namun berbeda waktu. Bisa dicari dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Serta yang ketiga, rumus menyusul dapat kita cari dengan selisih jarak dibagi kecepatan kedua dikurangi kecepatan ke-1. Sebenarnya hampir sama rumus itu. Berpapasan dan menyusul hanya beda pada kecepatan bawahnya. Kalau berpapasan kecepatannya ditambah, kalau menyusul kecepatannya dikurangi. Itu saja perbedaannya. Berikut ini kita akan menyajikan 10 soal mengenai berpapasan dengan waktu yang sama, lalu berpapasan dengan berbeda waktu, serta soal menyusul. Silahkan disimak, semoga teman-teman bisa memahaminya. Andi berangkat dari Kebumen menuju Solo pada pukul 05.00. Diketahui dulu ya. Andi berangkat dari Kebumen menuju Solo pada pukul. Nah, kalau pukul berarti itu menunjukkan waktu ya, pinter. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kecepatannya siapa itu? Berarti kecepatan Andi 60 km per jam. Kita tulis kecepatan Andi ya. Untuk mudah, 60 km per jam.
pada waktu yang sama. Nah, berarti waktunya ini sama ya. Sama. Pada waktu yang sama, Bagus berangkat dari Solo menuju Kebumen melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, kecepatan Bagus sama dengan 40 km per jam. Jarak antara Kebumen dan Solo, jaraknya 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Jadi yang ditanya, kita harus tahu ya apa yang diketahui, yang ditanya itu apa, itu harus jelas. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan pada pukul berapa waktu mereka berpapasan. Pukul berapa mereka berpapasan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, waktu berpapasan itu bisa kita cari dengan rumus jarak per K1 atau di sini KA ya. KA ditambah KB. Kita masukkan jaraknya, kita ketahui 150. Kemudian KA-nya 60 ditambah KB-nya 40. Sehingga di 150, 60 tambah 40, 100. Sehingga kita bisa coret ya nolnya ya. 15 bagi 10 kita dapatkan 1,5 jam. Nah, dari 1,5 jam ini kita masih bingung, teman-teman masih bingung. 1,5 jam itu 1 jam berapa menit? Nah, kita uraikan 1,5 itu kan berarti 1 jam ditambah 0,5 jam. Nah, ini permasalahannya di sini. 0,5 jam itu berapa menit? Nah, masih ingat ya, 1 jam berapa menit? 60, betul. Jadi kalau 0,5 jam berapa menit? Jadi 0,5 dikali 60. Kita dapatkan 0,5 kali 60 sama dengan 30 menit. Sehingga 1,5 jam itu sama dengan 1 jam 30 menit. Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi pada pukul berapa? Nah, kita ingat waktunya yang tadi berangkatnya itu jam 5, ya kan? Pukul berapa? Nah, berangkatnya jam 5 ditambah waktu perjalanannya 1 jam 30 menit. Ditambah ini ya, 30 menit. Sehingga kita dapatkan pukul 5 ditambah 1 jam menjadi jam 6 dan 30 menit. Ya kan? Tambah 30 menit atau bisa kita tulis 06.30. Selesai. Rois berangkat dari Magelang menuju Bandung yang berjarak 330 km. Diketahui jaraknya 330 km. Dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Kecepatan Rois ya 55 km per jam. Pada pukul, nah W-nya itu berarti 07.30. Di saat yang bersamaan Farel ya berangkat dari Bandung menuju Magelang melalui jalan yang sama.
dengan kecepatan rata-rata. Kecepatannya Farel sama dengan 65 km per jam. Pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, yang ditanya itu berarti pukul berapa ya? Berarti waktunya, waktu berpapasannya itu. Nah, masih ingat ya dengan rumus waktu berpapasan? Jadi waktu berpapasan itu sebenarnya ada dua macam. Ada yang satu waktu, nanti ada yang berbeda waktu keberangkatan. Nanti saya jelaskan di session selanjutnya. Waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ya, ini KR ditambah kecepatan yang kedua KF. Jaraknya berapa? 330. Kita masukkan. Kecepatan yang pertama 55 ditambah 65. Nah, 330 per 55 ditambah 65 sama dengan 120. 330 kita coret nolnya. 33 bagi 12 sama dengan 2,75 jam. Nah, tapi bukan ini jawabannya ya. Jawabannya waktu, jam berapa, pukul berapa, bukan lamanya waktu. Nah, berarti kita harus menambahkan dalam waktu pemberangkatan. 2,75 jam. Nah, 2,75 jam itu berapa jam sih sebenarnya? Sebenarnya itu 2 jam ditambah 0,75 jam ya. Nah, 0,75 jam itu biar tidak sulit kita jadikan ke menit. 1 jam berapa menit? Ya 60. Sehingga kalau 0,75 jam, 0,75 dikali 60 gitu aja. 0,75 kali 60 sama dengan, silakan dikali sendiri ya, 45 menit. Nah, sehingga 2 jam 0,75 menit ya, 2,75 jam itu sama dengan 2,45. Seperti ini nulisnya ya, 2 jam 45 menit. Nah, sehingga apabila keberangkatannya 07.30 berarti waktu berpapasannya itu jam berapa? Sehingga waktu berpapasannya itu keberangkatannya ini 07.30 ditambah 02.45. Langsung kita susun. Nah, menit harus ditambah dengan menit, jam harus dengan jam. 30 tambah 45 berarti 75 ya. Yang jamnya ini 7 tambah 2, 9. Nah, 75 ini permasalahannya di sini. Tidak ada menit yang melebihi angka 60 ya, tidak ada. Sehingga jika lebih dari 60, kita kurangkan dengan 60. 75 dikurangi 60 sama dengan 15. Nah, yang 60-nya ini masuk ke jam. Karena ini 60 menit, berarti sama dengan 1 jam. 1 jam masuk ke 09 ini, berarti jam 9 tadi ditambah 1 jam menjadi 10. Jam 10.15. Nah, inilah waktu berpapasannya. Idam berangkat dari Sleman menuju Cilacap yang berjarak 198 km. Kita tulis dulu ya, diketahui jarak ya, kita tulis jaraknya 198 km dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Nah, kecepatannya siapa? Kecepatannya Idam, harus jelas ya. Kecepatan Idam sama dengan 55 km per jam pada pukul 06.30.
Berarti itu waktunya 06.30. Di saat yang bersamaan, nah bersamaan berarti waktunya itu sama. Oke. Di saat yang bersamaan, Doni berangkat dari Cilacap menuju Sleman melalui jalan yang sama dengan kecepatan 35 km per jam. Itu berarti kecepatannya Doni, kita tuliskan D-nya kecil ya. Kecepatannya yaitu 35 km per jam. Oke, pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan? Yang ditanya harus jelas. Ditanya apa? Jaraknya, jarak berpapasan. Kita singkat JP. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita cari dulu waktu berpapasan ya. Waktu berpapasannya. Nah, waktu berpapasan kita ingat rumusnya jarak per K1 di sini KI ya. K1 ditambah K2. KI ditambah KD karena di sini kecepatan idam sama kecepatan Doni. Ini untuk mempermudah saja. Kita masukkan jaraknya 198 per KI-nya 55 ditambah KD-nya 35. 198 per 55 tambah 35 kita temukan 90 ya. Lalu kita bagi 198 dibagi 90. Silahkan kalian porogapit sendiri sehingga kita temukan 2,2 jam. Nah, setelah kita ketahui waktu berpapasannya itu 2,2 jam. Lanjut kita mencari jarak berpapasan. Nah, bagaimana mencari jarak berpapasan? Kita ingat rumus kita yang pertama yakni Jokowi ya. Jokowi, ingat ya penjelasan yang awal. Sehingga kita ketahui jika mencari jarak maka rumusnya kecepatannya ya, kecepatan dikali dengan waktu. Waktunya ini pakai waktu berpapasan. Nah, kecepatannya kecepatan siapa? Kecepatannya kita pakai kecepatan yang awal, yaitu kecepatan idam. Nah, sekarang kita tinggal masukkan kecepatan idamnya 55 dikali waktu berpapasannya 2,2 jam. Sehingga 55 kali 2,2 silahkan disusun. Kita akan temukan 121 km. Jadi mereka ya, Idam dan Doni berpapasan pada jarak 121 km dari Sleman. Jarak kota A ke kota B 275 km. Jadi diketahui yang pertama adalah jarak ya. J, jarak sama dengan 275 km. Lalu Ridho naik mobil dari kota A menuju kota B berangkat pada pukul 07.05. Jadi waktu keberangkatannya adalah 07.05 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Jadi kecepatannya siapa itu? Kecepatannya Ridho ya. Kita tulis kecepatan Ridhonya dalam huruf kecil
yaitu 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, jadi yang sama apanya? Waktunya ya, jika waktunya itu sama. Nanti di video selanjutnya nanti ada soal yang waktunya berbeda. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci. Jika melalui ini ya, pada waktu bersamaan Bimo naik mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Kecepatannya Bimo sama dengan 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama, jadi waktu berangkatnya sama, jaraknya juga sama. Nah, tapi arahnya yang berbeda. Kalau Rido itu dari A ke kota B, kalau Bimo dari B menuju kota A. Nah, pertemuannya itu dalam jarak berapa kilometer? Gitu maksudnya pertanyaannya ya. Pada jarak berapa kilometer dari kota B mereka akan berpapasan? Maka yang ditanya itu adalah jarak berpapasan, kita tulis JP. Untuk mengetahui jarak, langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung atau mencari waktu berpapasan dulu. Waktu berpapasan sama dengan jarak per K1, yaitu kecepatannya Rido ditambah K2 kecepatannya Bimo. Kita masukkan angkanya, kita substitusi, jaraknya 275 per kecepatan Rido 52 ditambah 58. 275 kita tulis tetap ya. 52 tambah 58 ketemu 110 ya. Nah, 275 dibagi 110. Silakan teman-teman semua dicari sendiri dengan cara porogapit. Nah, setelah itu kita akan temukan waktu berpapasannya 2,5 jam. Nah, kita ingat ya, yang ditanya itu jarak. Jadi jangan selesai sampai di sini. Ingat, yang ditanya itu jarak. Ini kan waktunya, jadi belum selesai. Apabila yang ditanya jarak, maka kita harus mengingat penjelasan yang sebelumnya. Rumus kita yang selanjutnya masih ingat dengan Jokowi ya. Jarak, kecepatan, dan W-nya itu waktu. Nah, sehingga kita mencari JP, jarak berpapasannya itu berarti kecepatan dikali dengan waktu. Nah, karena ini jarak berpapasan, maka yang dipakai waktunya juga waktu berpapasan. Nah, untuk menentukan kecepatan ini memakai yang mana? Karena kecepatannya kan banyak, ada 2. Nah, kita kembali lagi ke soal. Pada jarak berapa kilometer dari kota B? Nah, dari kota B, sehingga kita memakai K-nya ini K Bimo. Seperti itu, K yang kedua maksudnya. Kalau yang ditanya dari berapa kilometer dari kota awal, maka kita menggunakan kecepatan yang awal. Nah, begitu ya. Lalu kita masukkan sekarang kecepatan yang kedua 58 dikali waktu berpapasannya 2,5 jam. Nah, silakan teman-teman dikali, mohon maaf. Silakan kalian melakukan perkalian susun. Nanti kita akan menemukan angka 145 km. Jadi Bimo dan Rido akan berpapasan pada jarak 145 km dari kota B. Jarak Jogja Magelang adalah 60 km. Jarak ya.
Seperti biasa, kita tulis dulu diketahui. Diketahui jaraknya sama dengan 60 km. Putra bersepeda dari Jogja menuju Magelang dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Jadi 12 km per jam itu adalah kecepatan Putra. Kita tulis K, kecepatan Putra, P-nya ditulis kecil aja ya. 12 km per jam. Sedangkan Fajar bersepeda dari Magelang menuju Jogja melalui jalan yang sama, berarti jaraknya juga sama ya, dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam. 13 km per jam itu berarti kecepatannya Fajar. Kita tulis KF kecil. 13 km per jam. Mereka berdua berangkat pada pukul, ya, waktunya itu adalah 05.45. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, ditanya adalah waktu berpapasan atau WP, waktu berpapasan. Kita tahu bahwa WP sama dengan, ini wajib diingat ya, waktu berpapasan itu sama dengan jarak dibagi kecepatan 1, yaitu kecepatannya Putra, ditambah kecepatan yang kedua, yakni kecepatannya Fajar. Nah, setelah itu kita masukkan jaraknya berapa? 60 km. Kecepatan Putra 12 ditambah kecepatan Fajar 13. Nah, 60-nya kita tulis lagi, 12 tambah 13 sama dengan 25. 60 dibagi 25. Silahkan kalian porogapit sendiri. Lalu kita temukan 2,4 jam. Nah, karena di sini angkanya tidak bulat, 2,4 ya, maka kita harus menguraikannya menjadi menit. 2,4 jam. Nah, artinya 2 jam ditambah ya, 2 jam ditambah 0,4 jam. Nah, 0,4 jam itu sama dengan berapa menit? Berarti kita kalikan 0,4 dikali 60. Ya, ini sama dengan menit. Nah, 0,4 kali 60 berarti sama dengan 24 menit. Nah, sehingga 2 jam 0,4 ini ya, 2,4 jam itu berarti sama dengan 2 jam ya, 2 jam 24 menit. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, lalu pada pukul berapa mereka berpapasan? Jika waktu keberangkatannya 05.45. Jadi waktunya sama dengan 05.45, kita tambahkan dengan jamnya ini tadi. Nah, sehingga kita dapatkan, jadi ini ya, menit ditambah menit, jam ditambah jam. Menitnya yang kita lakukan, menitnya dulu 45 ditambah 24. Ini saya beri penjelasan ya. 05 ditambah 45, di sini 02 ditambah 24. Nah, 5 tambah 4 9, 4 tambah 2 6. Nah, 5 tambah 2 7. Nah, di sini
apabila lebih dari 60, menitnya ini lebih dari 60, maka yang menit tadi masuk ke jam. Karena apa? Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, jadi 69 ini kita ambil 60-nya, berarti kan menjadi 1 jam. Kita ambil 60-nya sehingga mendapatkan nilai 09. Nah, 69 kurangi 60, 09. Nah, 60-nya tadi masuk ke jam. Nah, 60 menit kan 1 jam. Sehingga jam 7 ini menjadi jam 8. Seperti itu. Jadi, waktu berpapasan WP ya, kita dapatkan pada pukul 08.09. Bayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Kita tulis ya, kecepatan Bayu sama dengan 20 km per jam. Dari Wates menuju Kebumen dengan jarak 87 km. Jaraknya adalah 87 km. Dari arah yang berlawanan, Agil mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Jadi kecepatan Agil sama dengan 25 km per jam. Menuju Wates melalui jalan yang sama. Jika Bayu berangkat pukul 06.00, waktunya Bayu itu 06.00 dan Agil berangkat pukul 06.45. Waktunya Agil 06.45. Nah, di sini terdapat perbedaan dari soal-soal sebelumnya ya. Kalau sebelumnya waktunya hanya 1, kalau yang ini ada dua waktu. Nah, jika pada soal seperti ini, maka kita harus mencari selisih waktu dulu. Nah, selisihnya ini berapa? Selisihnya jadi 06.45 dikurangi 06.00, kita dapatkan 45 menit. Nah, kalau kita buat menjadi jam berarti 45/60. Kita buat seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita mencari selisih waktu, maka kita akan mencari selisih jarak. Nah, ini yang ditanya dulu ya. Ditanya waktu berpapasan. Nah, setelah selesai mencari selisih waktu, kita akan mencari selisih jarak. Nah, di mana selisih jarak itu kita dapat mencarinya dengan cara, ingat ya, Jokowi ya, kalau mencari jarak berarti kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya ini memakai kecepatan yang pertama, sedangkan waktunya ini memakai selisih waktu, atau kita tulis WS gitu ya, waktu selisih ya. Nah, kita masukkan kecepatan yang pertama, yaitu kecepatannya Bayu 20 dikali waktu selisihnya 45/60. Nah, kita ini coret ya. 2 bisa dicoret dengan 6, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi tinggal 45 dibagi 3 sama dengan 15 km. Nah, ini selisih jaraknya. Nah, sedangkan waktu berpapasan, jika memiliki selisih jarak itu memakai rumus yang kedua, yaitu jarak
dikurangi selisih jarak ya. Selisih jarak kita singkat C dibagi K1 tambah K2. Ini sama sebenarnya ya. Kalau soal di awal itu jarak, langsung jaraknya ada 1. Jarak per K1 plus K2. Kalau ada selisih waktunya, maka jaraknya juga harus dikurangi. Harus selisihnya seperti itu. Sebenarnya juga sama ya. Nah, jarak yang awal berapa? 87 dikurangi selisih jaraknya 15 per K1 tambah K2 ya. 20 ditambah 25. 87 kurangi 15 kita ketemu 72 per 20 tambah 25 45. Nah 72 dibagi 45 silakan diporogabit, maka akan ketemu 1,6 jam. Nah seperti selanjutnya 1,6 jam itu kita jadikan jam dan menit ya. Kita uraikan 1,6 jam itu sama dengan 1 jam dan 0,6 jam. Yang ini tetap 1 jam. Yang ini kita jadikan menit ya. 0,6 dikali 60 kita jadikan menit. Maka akan menjadi 1 jam 0,6 kali 60 36 ya. 36 menit. Nah, sehingga kita dapatkan waktu berpapasannya 1 jam 36 menit. Selesai. Mudah kan? Soal selanjutnya, jarak rumah Budi dan Chandra 7,2 km. Kita tulis dulu ya, jaraknya 7,2 km. Budi dan Chandra akan belajar bersama. Budi bersepeda berangkat dari rumahnya menuju rumah Chandra dengan kecepatan. Nah, berarti itu kecepatannya Budi sama dengan 12 km per jam. 5 menit sebelumnya. Nah, 5 menit sebelumnya berarti itu sudah menunjukkan selisihnya ya. Waktu selisihnya 5 menit. Nah, berarti kalau dijadikan jam 5 per 60. Nah, karena di sini 5 menit sebelumnya berarti Chandra dulu kan yang berangkat, maka nanti K1-nya itu memakai kecepatan Chandra ya. Dimana kecepatan Chandranya itu sama dengan 18 km per jam. Oke. Jika Budi dan Chandra melintasi jalan yang sama pada jarak berapa? Nah, yang ditanya sudah bukan waktu berpapasannya lagi, tapi jarak berpapasan. Nah, makanya kita tulis seperti ini, tujuannya itu agar tahu mana yang ditanya itu apa gitu. Karena biasanya kalau sudah mengerjakan waktu berpapasan, maka murid-murid itu mengerjakan waktunya saja, tidak diteliti pertanyaannya itu apa ya. Oke, lanjut lagi ya. Karena di sini ada selisih waktu, maka hal pertama yang akan kita lakukan mencari selisih jarak. Nah, di mana jaraknya itu ya sama dengan K1 dikali waktu selisihnya. Nah, diingat K1-nya itu memakai yang Budi apa Chandra. Nah, karena di sini 5 menit sebelumnya Chandra sudah berangkat, berarti K1-nya itu memakai kecepatannya Chandra ya. Kita harus teliti di sini. 18 kali 5 per 60. Nah, silahkan kalian disederhanakan saja agar mudah ya. 5 bagi 5
1 60 bagi 5 12, sehingga ketemu 18 dikali 1/12. Nah, 18 dibagi 12 maka ketemu 1,5 km. Nah, setelah mencari selisih jarak, maka kita mencari waktu berpapasan. Seperti yang sebelumnya, jarak dikurangi selisih jarak per K1 ditambah K2 ya teman-teman. Insya Allah sudah paham. Jaraknya 7,2 dikurangi 1,5 per 12 ditambah 18. 7,2 ditambah 1,5 ketemu 5,7 ya. Dikurangi 12 tambah 18 berapa? Ya, 30 ya. Nah, silakan kalian porogapit. Maka waktu berpapasannya ketemu 0,19 jam. Nah, ini waktu berpapasan. Karena yang ditanya jarak berpapasan, nah, J langsung saja jarak. Jarak itu apa? Jarak itu kecepatan dikali waktu. W-nya ini memakai waktu berpapasan. Sedangkan kecepatannya tetap menggunakan kecepatan candra. 18 dikali 0,19 maka ketemu 3,42 km. Selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan soal susul menyusul dengan berbeda waktu. Selanjutnya kita akan bahas soal menyusul ya. Soal berpapasan, semoga teman-teman sudah memahami. Sekarang kita menganjak soal yang selanjutnya, soal menyusul. Langsung saja. Arya berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 07. Diket gitu aja ya. Arya, waktunya ya. Waktu Arya sama dengan 07.00. Menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata, kecepatannya Arya 40 km per jam. Melalui jalan yang sama, Jackson berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul, nah waktunya Jackson 07.30. Menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada pukul berapa Jackson mampu menyusul Arya? Yang ditanya ya, waktu menyusulnya Arya kita tulis WM gitu aja ya. Kalau WP tadi berpapasan, kalau WM menyusul. Nah, seperti langkah selanjutnya, karena di sini ada selisih waktu. Waktu Aryanya 7.00, waktu Jacksonnya 07.30. Jadi ketemu selisih waktunya adalah 30 menit atau 30/60 jam ya, paham ya? Untuk agar lebih mudahnya kita sederhanakan menjadi 1/2 gini aja. Nah, kalau ada selisih waktu, maka kita mencari selisih jarak. Sama sebenarnya langkahnya. Selisih jarak sama dengan K1 dikali selisih waktu. K1-nya siapa? 40 ya. Dikali 1/2 maka ketemu 20 km. Nah, setelah itu kita mencari waktu menyusul atau waktu M ya. Nah, waktu menyusul itu rumusnya sama, hampir sama ya dengan waktu berpapasan. Jarak per, nah bedanya di sini K1 dikurangi K2. Kalau berpapasan ininya ditambah kecepatannya, kalau menyusul
sorry ya, ini K2 dikurangi K1, mohon maaf. Kecepatan yang kedua dikurangi kecepatan yang pertama, kita masukkan. Jaraknya berapa jaraknya? Jaraknya 20 km. Ya, 20 km per K2-nya tadi 60 dikurangi 40. Maka 20 per 60 kurangi 40, 20 ya. Sama dengan 1 jam. Selesai. Jadi bedanya waktu menyusul dan waktu berpapasan hanya di sini ya. Kalau waktu menyusul dikurangi, kalau waktu berpapasan ditambah kecepatannya, gitu aja. Nah, agar kalian lebih memahami soal dari waktu menyusul, kita beri soal satu lagi ya. Ini soal yang terakhir. Linda dan Leni tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang. Linda berangkat pukul 06.40. Waktunya Linda 06.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kemudian pada pukul 07.00 Leni berangkat. Waktunya Leni, kita tulis N saja ya. Leni 07.00 dengan kecepatan Leni 70 km per jam. Nah, pada jarak berapa kilometer Leni mampu menyusul Linda? Ditanya jarak menyusul. Jarak menyusul kita tulis JM. Nah, seperti biasa kita hitung dulu selisih waktunya. 06.40 ke 07 berarti selisih waktunya berapa? 20 menit ya. Berarti 20 per 60 atau bisa ditulis 1/3. Kita sederhanakan. Kemudian kita mencari selisih jarak dengan cara kecepatan dikali waktu. Selisihnya. Kecepatannya berapa? 60. Oke. Kali 1/3 sama dengan 20 km. Selesai. Sekarang kita mencari waktu menyusulnya. Waktu menyusul selisih jarak ya dibagi K1 K2 dikurangi K1 karena menyusul. Jaraknya 20. K2-nya berapa? 70 ya. 70 dikurangi 60. Sehingga 20 dikurangi 70 kurangi 60 10 sama dengan 2 jam. Ini waktu menyusulnya. Sedangkan yang ditanya adalah jarak menyusul. Jarak menyusul. Maka kita masukkan dalam rumus Jokowi ya. Kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya memakai kecepatan Leni karena yang awal. Waktunya memakai waktu menyusul. Kecepatan Leni 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Selesai. Sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.